Kalau bicara soal Samsung seri A di tahun ini, tahun 2023, itu pastinya banyak banget perdebatan di luar sana yang membahas Samsung seri mana yang paling worth to buy. Ditambah semua Samsung sekarang tuh fokusnya all-rounder ya, kalau gue lihat Samsung seri A, mulai dari A54, A34, A24, bahkan sampai A14. Semua itu jadi sulit ya buat kita untuk sesuaiin mana HP yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kebetulan banget kemarin temen gua itu ada yang baru beli Samsung Galaxy A24, yang mana ini Samsung Galaxy A24 ini adalah adiknya si Samsung Galaxy A54 yang ada di gua. Nah, karena gue cukup penasaran dengan performa Samsung A24, gue minta tolong temen gue untuk pinjem HP-nya sebentar aja untuk ngetes berapa bagus A24 ini. Atau mungkin kalau bisa kita bandingin sama Samsung Galaxy A54, seberapa worth Samsung A24 ini dibanding Samsung A54. Tapi sayang banget nih temen gua waktu itu lagi nggak banyak waktu di Bekasi, jadi dia cuma punya waktu sehari doang karena besoknya dia harus dinas ke Yogyakarta. Jadi akhirnya karena nggak punya banyak waktu, gua mikirin untuk ngetes Samsung A24 ini tentang kameranya. Kita bahas tentang kamera Samsung A24, seberapa baik atau mungkin seberapa beda antara Samsung Galaxy A24 sama A54. Kenapa gua milihnya kamera bukan performa? Karena kalau untuk ngetes performa itu butuh waktu banyak, mulai dari settingnya atau mungkin mulai dari main gamenya itu kita butuh waktu banyak, bahkan mungkin bisa lebih dari sehari. Jadi sorry banget nih, gue cuma bisa ngetes kamera Samsung A24 nya aja. Cuman untuk kalian yang pengen ngetes atau ngeliat pengetesan lain, kalian bisa cek untuk channel misalkan Jagat Review, itu channel yang bagus banget, atau mungkin Gadgetin dan juga Sadapin Tekno, itu mungkin bisa kalian lihat ya. Oke, sebelum pengetesan kita review dikit nih tentang Samsung Galaxy A24. Jadi HP yang harganya 3.500.000 ini ada punya chipset 4G yaitu Helio G99, yang mana chipset 4G nya ini chipset 4G terkencang untuk saat ini. Bahkan untuk beberapa chipset 5G ini bahkan performanya kalah sama chipset Helio G99. Gue bisa mengatakan kalau chipset Helio G99 ini bisa bersaing banget sama chipset Exynos dari Samsung A54, karena chipset Helio G99 punya performa yang bisa dibilang lebih stabil dibanding Exynos yang ada di gua. Untuk kamera yang digunakan di Samsung Galaxy A24 ini punya resolusi 50 megapiksel untuk kamera belakang, juga udah mendukung OIS pastinya di kamera utama, dan untuk HP ini juga udah ada kamera ultrawide. Ultrawide-nya ini ada 5 megapiksel dan juga untuk makro 2 megapiksel. Untuk kamera selfie ini resolusinya 13 megapiksel. Tapi sayangnya belum ada keterangan Samsung A24 ini punya sensor apa yang digunakan di HP ini. Jadi beda banget sama Samsung A54 yang udah tertera ya kalau misalkan sensor yang digunakan itu IMX766. Jadi untuk penjelasan tentang sensor A24 nggak ada penjelasan sama sekali. Bahkan gue cari di internet itu masih belum ada yang bilang tentang sensor yang digunakan. Oke, langsung aja ke hasil pengujiannya. Pertama, untuk foto di pagi hari, Samsung A24 ini punya detail yang keren banget. HDR-nya tuh bisa menangkap gambar langit, lampu yang masih menyala ini, dan biru langitnya juga kelihatan jelas, gak cuman putih aja. Sebagai pembanding, gue bisa nampilin hasil foto dari Samsung Galaxy A54 yang ini. Kelihatan banget di Samsung A54 yang pakai sensor IMX766 ini punya kualitas HDR yang lebih baik, cahaya yang ditampilkan juga maksimal dan detail juga lebih baik. Tapi perlu diingat untuk foto selanjutnya, kalau kita ke depan, hasil HDR dari Samsung A24 ini kelihatan keren ya. Udah cocok banget untuk HP harga 3 jutaan, tapi bisa dilihat dari permasalahannya adalah bagian tumbuhannya yang ada di sebelah kanan, warnanya terlalu kuning. Nggak sesuai banget sama yang aslinya, padahal warnanya tuh nggak sekuning itu. Nah, untuk warna asli lebih mendekati dari foto hasil Samsung Galaxy A54 punya gue nih. Bisa dilihat kalau cahayanya dari tumbuhannya itu nggak sekuning itu ya, maklum aja karena harganya tuh terpaut jauh. Kemudian kita foto lagi tanaman. Kalau kita foto tanaman ini di pagi hari, warna hijau dari daunnya dan warna kuning dari sinar matahari bisa tersinkron dengan baik di foto Samsung Galaxy A24 ini. Dan untuk hasil warnanya pun sama persis dengan foto yang diambil dari Samsung Galaxy A54. Bisa dilihat ya kalau misalkan pencahayaan baik, segala-galanya baik, Samsung A24 ini bisa nyaingin kakaknya si A54.
Beralih ke kamera selfie, yang untuk foto yang ini gue menunjukin dulu nih hasil dari Samsung A54. Dan ini hasil dari Samsung A24 nya. Nah, bisa kita bandingin dari foto ini, jujur aja gue lebih suka Samsung A24. Kenapa? Karena hasil HDR-nya lebih baik. Lihat aja di muka gue bisa lebih kelihatan lebih jelas, dan langitnya juga biru. Nah, kalau kita bandingin sama Samsung A54 ini punya warna yang cenderung coklat, dan flare mataharinya itu juga mengganggu banget. Jadi bisa kita lihat ya, nggak semena-mena bahwa Samsung A54 itu bisa lebih baik segalanya dibanding Samsung A24. Kemudian lanjut untuk foto ini, kelihatan banget ya HDR-nya tuh bagus banget, warna daun dan langitnya tuh bener-bener keren, dan warna muka gua itu sedikit cenderung ke kuning. Tapi kalau dibandingin sama Samsung A54, perbedaan tuh cuma ada di tone muka ya. Yang mana tone muka di Samsung A54 itu lebih bisa ke kontrol dan gak terlalu kuning. Selebihnya kayak HDR, warna daun, warna langit, dan detail-detail itu mirip-mirip aja. Untuk kamera makro, gua rasa Samsung A24 ini udah cukup ya, nggak bisa dibilang bagus mengingat harganya, tapi hasilnya kayak gini tuh udah cukup banget. Kalau dibandingin sama Samsung A54 jelas beda jauh ya, dari spek kamera juga udah beda banget. Dari foto kita beralih ke video yang biasa nih. Sayangnya Samsung A24 ini cuma ngasih opsi Full HD 30 fps aja. Sayang banget kalau misalkan Full HD 30 fps ini Samsung nggak mau ningkatin ke minimal Full HD 60 fps. Karena Xiaomi Redmi Note 10s gua ini bahkan yang harganya 2,5 jutaan udah bisa ngerekam pakai 4K. Dari video yang gua tes ini di pagi hari, gua ngeliat detailnya ini sedikit aneh. Ini tuh detail yang dihasilkan di Samsung Galaxy A24 itu kayak over sharpening ya. Dan untuk warna menurut gua sih udah cukup baik. Dan HDR kamera utama juga udah bisa mengimbangi pencahayaannya, autofocus mantep, dan yang paling penting OIS dan AIS-nya ini aktif berbarengan, jadi bisa menghasilkan video yang rapih banget dan stabil banget. Untuk mikrofon sih nggak usah ditanya, karena Samsung A24 ini punya mikrofon yang udah bagus banget, karena Samsung emang fokus ke mikrofonnya tuh keren banget. Oh ya, untuk autofocus terbilang cepat dan keren. Perbedaan terbesar yang antara A24 sama A54 tuh cuma ada di sharpening-nya aja, yang mana A24 ini berasa kayak over sharpening banget ya. Untuk video kamera depan, entah kenapa pas gue coba hasilnya tuh HDR-nya sedikit jelek ya. Awalnya tuh kayak kelihatan kartun dan kelihatan terlalu dipaksain untuk di HDR. Jadi kelihatan sedikit aneh. Beda banget kalau dibanding sama Samsung A54. Coba lihat sendiri deh perbedaannya. Oke, tadi kita udah tes di siang hari. Akhirnya kita beranjak ke malam hari. Untuk malam hari gua tes di sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam. Di foto ini, foto malam hari, kamera utama cuma mendapatkan pencahayaan dari satu lampu ya. Dan hasilnya menurut gua nih bagus. Walaupun ada noise, gua jujur aja, tapi noise-nya ini nggak berasa-berasa banget. Dan untuk info tambahan di Samsung A24 ini, night mode-nya otomatis nyala. Jadi kalau HP-nya merasa pencahayaan kurang, night mode otomatis nyala. Untuk kamera ultrawide benar-benar menunjukkan perbedaan kelas antara Samsung A24 sama A54. Kelihatan banget dari cahayanya yang dihasilkan Samsung A54 ini kelihatan sedikit lebih baik. Dan untuk noise di kedua HP tentunya ada noise, tapi yang di Samsung A24 ini noise-nya sedikit lebih parah ya. Tapi sekali lagi harganya emang beda jauh sih sama Samsung A54, jadi ya kualitasnya beda. Lanjut kamera makro di malam hari, gue jujur aja kedua HP ini benar-benar susah fokus karena pencahayaannya kurang. Jadi menurut gue kedua kamera makronya tuh nggak bisa diandelin pas malamnya. Beralih kita dari kamera belakang, kita coba di kamera depan. Untuk kamera depan Samsung A24 ini memberikan kesan sedikit kuning ya, dan punya detail yang sedikit noise, tapi masih bisa ditoleransi lah. Sedangkan untuk Samsung A54 kamera depannya tuh udah lebih bagus dari segi warna karena nggak terlalu kuning banget. Tapi tetap aja kelihatan noise-nya walaupun sedikit. Beralih dari foto kita ke video malam harinya di Samsung A24 ini benar-benar nggak bisa diandelin jujur aja, karena hasilnya tuh noise banget. Detailnya kabur, warna kayak jadi dipaksa untuk tampil kurang natural. Dan untuk Samsung A54 ini, untuk Samsung A54 hasilnya sedikit lebih baik walaupun tetap ada noise di hasil videonya. Warna juga sudah mendekati aslinya, tapi jitter di videonya tuh berasa parah banget ya. Gak tahu kenapa. Untuk perekaman video selfie noise-nya berasa banget, muka juga jadi sedikit lebih gelap, hasilnya jadi kayak apa ya, kayak banyak semut-semut gitu, kurang bisa diandalkan kalau mau ngevlog pakai HP Samsung A24. Tapi di Samsung A54 ini sedikit lebih baik di pencahayaan dan noise yang lebih minim aja. Oke, jadi untuk
kamera Samsung A24 nih, gimana cara mewujudkan Samsung A24 nih ketika pencahayaan baik, segala-galanya baik, ternyata bisa menyaingi kakaknya yang Samsung A54 yang harga terpaut jauh. Tapi bisa dilihat dari HDR, tadi kita foto langit, terus warna langit, warna daun itu cukup oke. Dan HDR-nya nih yang bikin gua cukup terkesan HDR ketika kita moto langit atau mungkin kita menghadap belakang matahari itu. Gue lebih terkesan sama Samsung A24. Tapi yang harus kalian perhatikan ini, yang pertama adalah Samsung A24 ini cuma punya perekaman Full HD 30 fps, gak cocok untuk kalian yang emang fokusnya di konten, pengen buat konten, tapi menggunakan HP ini nggak cocok ya. Gue saranin lebih baik kalian bisa mencari brand lain dibanding Samsung, karena Samsung A24 ini menurut gue untuk konten masih belum bisa cukup memadai ya. Dan untuk hasil video ketika pencahayaan baik kelihatan over sharpening, ketika pencahayaan baik pun kelihatan sedikit kabur atau apa, gue nggak ngerti. Tapi semoga aja ini permasalahan software dan bukan chipset, karena HP gue yang pakai Helio G95 ini punya hasil video yang mirip-mirip kayak over sharpening gitu. Kemudian jangan berharap sama kamera makronya, kamera makro yang bahkan di pencahayaan baik pun berasa kurang aja detailnya. Jadi gue nggak merasakan kepuasan pakai Samsung A24 ketika menggunakan kamera makro. Mengingat harga yang 3 jutaan ketika malam hari, tentunya HP ini nggak bisa diandalkan banget. Jadi untuk kalian pengen ngevlog malam terus pakai kamera HP ini, gue saranin jangan deh. Mendingan cari brand lain aja yang lebih punya fokus sama kamera ya. Dan untuk hasil dari Samsung A54 ini kalau keadaan malam juga jitternya tuh berasa banget. Jadi dua-duanya tuh ya ada kekurangan masing-masing. Cuma A54 ini bisa lebih diminimalisirkan. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kalian pengen beli HP atau pengen nyari HP, pastiin sesuaiin dulu kebutuhan kalian tuh apa. Pastiin kebutuhan kalian itu akan terpenuhi oleh satu HP ini. Jangan sampai kalian nantinya merasa menyesal telah membeli sebuah HP, padahal kalian sendiri yang salah, tidak menyesuaikan antara kebutuhan sama HP yang kalian beli itu. Jadi kalau kalian punya keluhan tentang Samsung A24 atau Samsung A54, bisa mengeluhkan keluhan-keluhan kalian di kolom komentar. Itu aja dari gue Ilham, dan sampai jumpa.